Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini itu terkait dengan strategi efektif kita menulis artikel Scopus ya, ataupun bahkan di Web of Science dengan teknologi artificial intelligence. Nah, ini ada tantangan tersendiri bahwa sebenarnya menulis itu kalau dibiasakan itu lebih gampang. Nah, hanya saja menceritakan atau menggambarkan dalam sebuah tulisan itu yang agak sulit gitu. Nah, dengan bantuan AI sebenarnya itu justru akan mempermudah kita untuk menulis artikel-artikel ilmiah tersebut. Nah, sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi saya Muhammad Al-Kholif. Bapak Ibu bisa panggil saya Pak Kholif atau Mas Kholif lah gitu ya. Saya saat ini home base-nya di Universitas PGRI di Buana Surabaya di jurusan Teknik Lingkungan ya, sudah lama di sini. Belum lama baru menyelesaikan program S3 saya di Taiwan, Chunhyang Christian University. Nah, saya punya YouTube ya, sosial media YouTube, ada di Mimbar Intelek. Kalau khusus untuk dosen termasuk kaitannya dengan penulisan artikel lah dan lain sebagainya, kenaikan jabatan fungsional. Pokoknya hubungannya dengan Tridharma lah, seperti itu. Kemudian ada yang Al-Kholif, saya sendiri, nama saya sendiri itu yang ini ya yang lebih lama sebenarnya, YouTube lama sebenarnya. Nah, saya aktif di Facebook, di Instagram, ya, sama TikTok terutama ya, 3 itu. Silakan Bapak Ibu dosen follow Facebook saya, Instagram saya, termasuk ini ya, termasuk TikTok saya. Kalau mau cepat balas itu sebenarnya di email. Itu karena email itu ini masih berkaitan dengan kayaknya ini ya, hubungannya dengan lingkungan lah. Lingkungan waktu ketika saya studi itu kita banyak berkomunikasinya lewat email. Nah, kalau mau berkaitan dengan prompting penulisan artikel jurnal Scopus, jurnal Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 6, penulisan buku dan lain sebagainya, termasuk coaching, itu semuanya ada di situ, di link ID saya ini. Jadi nanti ini akan saya berikan, nanti biar di-share materinya sama host kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita menulis Bapak Ibu dosen, hal yang perlu pertama kita ketahui itu ini adalah tabel konten ya yang akan saya bawakan. Cukup banyak tapi saya akan peringkas biar yang ditunggu-tunggu kayaknya yang poin ke-6 ini gitu. Tapi mau masuk ke poin ke-6 ini Bapak Ibu dosen harus paham dulu pengenalan jurnal sampai pada poin ke-5 lah, seperti itu. Nah, background dulu. Jadi kenapa sih kita itu pentingnya untuk publikasi di jurnal Scopus ya, baik itu mulai dari Q1 sampai Q4 ya. Sebenarnya itu berkaitan dengan reputasi akademik. Jadi kalau kita ingin memiliki nama ya di akademik internasional, reputasi akademik internasional, maka jalan satu-satunya adalah kita harus punya publikasi yang mentereng di jurnal-jurnal terindeks Scopus ya, terutama yang Scopus Q1 misalnya semacam itu, atau bahkan yang masuk di database Web of Science. Nah, itu sehingga kita itu punya kesempatan untuk diundang untuk menjadi pembicara utama atau bahkan menjadi berbagi keilmuan untuk join riset misalnya, apapun join publication. Nah, itu pentingnya kita publikasi di jurnal Scopus. Nah, selanjutnya itu banyak peneliti yang gagal itu karena riset gap-nya itu tidak jelas gitu. Jadi idenya, kalau dosen-dosen yang saya bimbing, idenya itu pada dasarnya bagus-bagus semua. Nah, hanya kembali kepada permasalahan bahwa mereka tidak bisa menentukan riset gap ya di dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Nah, saat ini itu kan untuk dana penelitian BIMA yang dari Kemendikbudristek itu kan sudah dibuka ya. Nah, itu kesempatan Bapak Ibu untuk mengajukan proposal hingga bisa dipublikasikan dan luarannya itu bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Jadi mindsetnya harus dirubah. Kita melakukan penelitian itu bukan untuk mendapatkan dana penelitian, itu nomor kesekian. Yang utama itu adalah
kontribusi keilmuannya itu apa ketika kita melakukan penelitian tersebut. Makanya salah satu slogan utamanya itu adalah berdampak ya, kalau di penelitian BIMA itu. Nah, yang terpenting itu adalah kita perlu mendesain penelitian itu secara sistematis dan kuat. Nah, ini juga yang menjadi kasus permasalahan di banyak dosen yang saya bimbing itu, seringkali lemah di dalam mendesain risetnya, sehingga kadang meskipun idenya itu sudah bagus, karena dia tidak bisa mendesain risetnya dengan baik, pada akhirnya ada kebingungan bagaimana saya harus bisa menampilkan data-data saya itu sehingga layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, yang banyak terjadi itu adalah seringkali terjadi pengulangan topik, artinya penelitian itu sudah sebenarnya dilakukan di luar negeri gitu ya, dan dilakukan lagi di Indonesia. Nah, itu tidak ada scientific keilmuannya yang ditularkan gitu, yang diberikan gitu. Itu hanya cuma melakukan repetisi gitu. Nah, ini yang harus dirubah sebenarnya. Nah, perencanaan dan pemilihan topik itu penting. Jadi kita mengetahui bahwa penelitian itu kan tujuannya kita harus memberikan kontribusi ya terhadap perkembangan keilmuan. Jadi bukan sebagai konsumsi pribadi, tetapi dijadikan sebagai konsumsinya para pembaca dan yang akan melakukan penelitian lanjutan. Itu penting. Jadi pemilihan topik itu harus spesifik ya. Kalau yang ini itu dilakukan secara ini ya, idenya itu kan awalnya dasarnya kan dari kita ya. Kalau untuk penulisan ya bolehlah pakai AI, tapi untuk ini sebenarnya pakai AI pun itu bisa ya, kalau misalnya kita sudah mengumpulkan studi literatur yang cukup. Tetapi ini juga perlu effort yang mendalam untuk bisa menemukan topik yang relevan gitu ya, yang sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, kemudian kita sebenarnya bisa menggunakan AI untuk melakukan literatur mapping ya. Kalau yang selama ini itu bisa menggunakan ini ya, bibliometrik ataupun connecting paper. Tapi itu kalaupun kita tidak bisa mahir dalam membacanya ya sama aja bohong gitu. Nah, sebenarnya cukup menggunakan satu tools AI saja itu jauh lebih cukup ya. Artinya Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu harus menguasai banyak AI untuk untuk membantu sebagai asisten di dalam proses penulisan artikel ya. Tidak perlu harus banyak ya. Kenapa demikian? Karena nanti kalau kebanyakan, ketika dia bisa memberikan jawaban yang bagus menurut Bapak Ibu, maka seringkali akan menjadi kebingungan ya, bingung sendiri gitu, mana sebenarnya kalimat yang harus saya pakai gitu. Jadi ini saja, nggak usah terlalu banyak-banyak menguasai AI-nya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita pastikan bahwa topik itu memiliki novelty yang jelas agar layak masuk ke jurnal bereputasi. Nah, untuk melahirkan novelty ini ya bisa sebenarnya dari riset gap tersebut ya. Karena kan kita mau mencari kelemahan ya, kesenjangan dari penelitian tersebut. Nah, sehingga masuklah novelty yang kita inginkan itu seperti apa. Yang tentu kalau novelty kan kita berbicara tentang nilai kebaruan yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, secara garis besar ini nanti ada di dalam buku saya, Bapak Ibu dosen. Saya sedang menyelesaikan buku saya, cara menaklukkan jurnal Scopus. Nanti di dalamnya itu ada jenis riset gap ini. Nah, jadi ada 7 komponen yang ada di riset gap. Nanti Bapak Ibu dosen bisa baca secara ini ya. Ini sudah saya bantu untuk translatekan ini dari materi perkuliahan saya dulu ya. Jadi ada methodological gap, kemudian empirical gap ya. Ada theoretical gap, ada evidence, knowledge ya, praktikal sampai population. Nah, ini sudah ada penjelasannya di situ masing-masing. Jadi akan lebih mudah Bapak Ibu itu memahami riset gap itu seperti ini. Nah, tetapi dengan AI itu cuma AI itu tidak bisa menentukan bahwa apakah ini bagian dari theoretical gap ataupun evidence gap ataupun population gap, kecuali kita berikan perintah lagi gitu. Jadi tidak bisa secara serta-merta ketika kita masukkan prompting
kemudian kita menginginkan bahwa oh ini harusnya keluarnya evidence gaps gitu. Nah, tidak bisa seperti itu kecuali kita baru berikan perintah lagi ya. Nah, secara garis besar ada 7 juga novelty yang bisa kita kembangkan ya di dalam melakukan penelitian, termasuk yang kemudian di luarannya itu bisa dipublikasikan di jurnal Scopus. Jadi bisa teori, bisa berupa konsep, bisa empirik, bisa metode, analisis ya, atau praktik konteks ataupun bahkan kebijakan. Nah, gitu. Nah, kalau saya lihat yang lagi tren saat ini, terutama kalau di bidang saya ya, itu adalah mikroplastik yang ada di air hujan. Nah, itu dari segi praktis konteksnya belum ada, kemudian kebijakannya belum ada juga, kemudian analisisnya itu juga belum ada. Ya, selama ini itu kalau mikroplastik itu hanya cuma sebagai identifikasi awal. Jadi analisisnya pun itu ini. Apalagi metodenya dan empirik ya, itu banyak sekali yang bisa kita temukan di situ. Ya, terutama kalau di bidang lingkungan ya, semacam itu. Nah, ini yang paling mudah itu adalah metode ya. Metode yang bisa kita temukan novelty-nya gitu. Itu yang paling mudah. Nah, ini sudah saya bantu untuk mendefinisikan, membuat perbedaan antara novelty dan riset gap itu menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari definisinya, kemudian fokusnya, tujuannya, contohnya seperti apa, ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya gambarkan di sini. Jadi tentunya kalau yang dilihat dari segi definisi ya, novelty itu adalah sesuatu hal yang baru ya, yang orisinal ya, yang kita tawarkan lah kepada pembaca gitu, kepada peneliti yang lain. Nah, sedangkan riset gap itu kan kita mencari kekosongan ya, atau kelemahan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalau kita dilakukan secara manual, riset gap itu identik dengan selalu diawali dengan kata sambung dulu ya. Selalu diawali dengan kata sambung. Jadi however, kemudian on the other hand, furthermore. Nah, itu selalu diawali dengan kata sambung seperti itu. Nah, baru dia masuk gap risetnya. Nah, gap risetnya itu biasanya past tense. Jadi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalimatnya itu adalah kalimat past tense, kalimat lampau gitu. Nah, fokusnya itu tentu hal-hal yang aspek yang terbaru. Sedangkan kalau yang riset gap itu kita mengidentifikasi area yang belum pernah terjawab gitu. Nah, dengan penelitian kita itu bisa menjawab kesenjangan atau kelemahan dari penelitian sebelumnya. Nah, tujuannya kalau novelty ya kita memberikan solusi baru ya, ide baru, solusi baru. Nah, ini biasanya kalau ide baru itu biasa juga terjadi ketika kita sudah menjawab komentar reviewer ya, komentar reviewer, dan di situ reviewer kadang meminta bahwa future research ya, future research atau penelitian kedepannya itu seperti apa. Nah, itu memberikan sebenarnya ide baru untuk penelitian lanjutan seperti itu yang belum pernah, artinya penelitian itu belum dilakukan sama dia gitu. Nah, sedangkan untuk riset gap itu kita menemukan alasan kenapa penelitian itu perlu dilakukan ya, masalah apa yang belum terselesaikan dari situ. Nah, jadi di situ sudah ada contohnya ya, kita bisa mengembangkan metode teorinya kalau novelty-nya, konsepnya, analisisnya, yang tadi 7 komponen itu tadi. Nah, kalau yang riset gap itu kita bisa fokus ya kepada metode A, metode B, atau bahkan di mixing. Nah, yang paling ngetren itu adalah mix method. Itu yang paling ngetren. Nah, ini prinsip umum ya penulisan artikel ilmiah. Jadi stop writing aimless research paper. Jadi hentikan penulisan artikel ilmiah tanpa tujuan gitu. Nah, kita harus memiliki tujuan yang jelas ketika kita menulis artikel ilmiah gitu. Jadi ada introduction-nya itu permasalahan utamanya itu apa ya, permasalahan utamanya. Jadi kita bisa menjelaskan masalah mulai dari yang masalah paling besar hingga masalah yang paling mengerucut gitu ya gitu. Kemudian baru kita menemukan riset gap-nya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Itu adalah komponen-komponennya. Ini secara ringkas sudah saya jelaskan nanti di buku saya ya terkait dengan hal ini. Nah, ekosistem publikasi yang ada itu adalah berkaitan dengan
bagaimana kita sebenarnya mencari ide atau gagasan penelitian tersebut. Nah, dengan bantuan AI itu akan lebih mudah gitu. Yang penting kita sudah punya sumber datanya ya, dari literatur review ataupun original riset. Nah, kemudian kita kumpul-kumpulkan tuh, tapi dengan catatan bahwa topiknya harus sejenis. Nah, baru kita bisa mencari ya dana penelitian. Nah, dana penelitian itu kan sudah disediakan ya, baik itu dari kementerian ataupun mungkin institusi Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, kalau institusi atau kalau kementerian itu biasanya dananya jauh lebih besar dibandingkan dengan institusi. Nah, kalau di Indonesia sumber dana itu sepertinya lebih banyak berfokus kepada kementerian ya dan institusi. Jarang sekali yang mendapatkan penelitian itu didanai oleh industri seperti itu jarang sekali. Nah, setelah itu baru ada publikasi ilmiah sebagai luaran ya, baik itu skala nasional ataupun internasional. Nah, publikasi ini kita bisa milih mau yang berbayar kah atau yang tidak berbayar. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita merancang sebuah proposal penelitian yang sampai tanggal 31 Desember itu Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu dosen. Jadi ada definisi, kita mendefinisikan dulu permasalahan penelitian kita itu seperti apa. Ya, saya itu loh mau menyelesaikan mikroplastik gitu. Mikroplastik pada air hujan. Nah, apa yang menyebabkan kenapa di air hujan itu ada mikroplastiknya, kandungan mikroplastiknya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan besarnya gitu. Nah, kita cari dari sumber literatur ya meskipun tidak relevan ya, artinya tidak relevan itu mungkin untuk mikroplastik yang ada di hujan itu mungkin baru pertama kali yang ada di dunia itu di Indonesia, mungkin seperti itu ya. Kita bisa mengklaim seperti itu kalau kita tidak menemukan referensi yang ada. Nah, untuk mendukung hal tersebut ya kita bisa mencari kandungan mikroplastik pada air gitu, tidak harus dari hujan. Apakah itu air sungai ataupun yang lain gitu sebagai pendukung. Nah, pada akhirnya novelty kita itu ada pada teori yang kita akan jelaskan di situ. Nah, formula hipotesisnya ya. Kemudian kita mengformulasikan hipotesis. Nah, ini penting Bapak Ibu dosen bahwa menulis itu harus ada hipotesisnya. Gitu. Jadi ketika kita menulis artikel ilmiah, apa ya dulu yang diminta? Itu title ya atau judul. Judul itu dummy, artinya tidak paten gitu judulnya. Nah, kemudian objektif ya atau tujuan penelitian, hipotesisnya, baru skopnya. Hanya 4 itu kalau kita menulis pakai AI. Seperti itu. Nah, sisanya itu baru prompting yang lain gitu. Nah, baru kita merencanakan desain penelitiannya itu seperti apa. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu mau menargetkan ke jurnal Scopus, maka Bapak Ibu harus terbiasa membaca jurnal-jurnal yang dipublikasikan di jurnal Scopus, biar tahu bahwa oh ternyata kalau jurnal Scopus itu, terutama kalau yang di ini ya, yang di Q1 ya, saya merekomendasikan yang Q1 ya minimal Q2 lah gitu ya, tetapi di penerbit ternama ya. Nah, itu sehingga Bapak Ibu tahu bahwa oh mereka itu menampilkan datanya seperti ini, menulisnya seperti ini, metodologinya ditulis seperti ini. Itu akan terasa secara alamiah gitu. Nah, baru kita bisa merencanakan metode pengumpulan datanya dan metode analisis datanya itu seperti apa. Nah, baru dibuat laporan dalam bentuk baik itu laporan tengah, laporan akhir, maupun dalam bentuk publikasi. Nah, kalau kita berhasil mempublikasikan artikel kita, berarti kita itu sudah berhasil ya, dari penelitian kita itu ternyata ada sumbangsi keilmuan yang dibutuhkan ya oleh pembaca-pembaca kita gitu. Ya, jadi karena pihak jurnal juga tahu bahwa ini tuh belum begitu banyak dianalisis, jadi perlu adanya peninjauan yang lebih mendalam seperti itu sehingga layak artikel kita itu dipublikasikan. Nah, ini penggunaan dan analisis literatur, jadi kita bisa memanfaatkan AI ya, misalnya seperti ChatGPT, Elicit, kemudian Connected Paper ya, untuk merangkum artikel-artikel dan menemukan keterkaitan antar penelitian gitu. Nah, kemudian kita gunakan AI untuk membuat ringkasan literatur sistematis tanpa copy paste ya, agar tetap terhindar dari plagiarisme dan halusinasi gitu. Nah, Bapak Ibu, hasil dari AI itu
nggak boleh langsung ditelan mentah-mentah, harus dibaca gitu ya. Ada kalimat-kalimat yang mungkin Bapak Ibu itu nggak suka gitu ya, sehingga diganti gitu. Kemudian jangan lupa untuk disimpan catatan referensinya dengan menggunakan software ya, seperti Mendeley ataupun Zotero, dan gunakan AI untuk membuat format citasinya gitu. Nah, itu yang yang bisa menjadi dasar dulu kalau kita mau menulis dengan AI. Nah, ini tools yang bisa dijadikan sebagai asisten Bapak Ibu untuk menulis artikel ilmiah dengan AI. Ya, di situ ada ChatGPT, Cite AI, Scitespace, Connected Paper, Paperpol, kemudian Perplexity, DeepL itu untuk translator ya, Viewers itu untuk juga menemukan mengumpulkan sumber literatur ya. Kemudian Mendeley itu untuk, kenapa saya menyebutkan Mendeley, karena saya familiarnya pakai Mendeley untuk reference manager. Nah, kalau Bapak Ibu pakai EndNote, kemudian apalagi yang satunya itu. Nah, itu bisa dipakai gitu ya, tidak harus Mendeley, semahirnya Bapak Ibu lah menggunakan pakai apa gitu. Nah, selanjutnya penulisan artikel ilmiah ya. Jadi kita bisa menggunakan AI sebagai asisten dalam penulisan ya. Misalnya kita membuat outline ya, outline yang dalam penulisan artikel tersebut. Tapi kalau outline itu kan biasanya kan sudah baku ya, sudah baku, artinya kalau kita menulis yang original research ya, original artikel itu kan sudah ada bakunya, itu kan ada title, abstract, kemudian introduction, material and method ya, atau metodologi untuk yang kualitatif, result and discussion kan biasanya seperti itu, dan conclusion serta reference. Nah, biasanya kan itu yang outline-nya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir dengan hal tersebut. Nah, kemudian membantu memperbaiki grammar itu penting ya. Jadi saat ini itu hampir sudah tidak ada yang menggunakan ini ya, menggunakan proofreading profesional ya, seperti yang diminta oleh beberapa reviewer gitu karena sudah banyak yang menggunakan AI. Kemudian baru kita menyusun paragraf yang lebih koheren dan ringkas. Nah, yang menjadi catatan penting itu Bapak Ibu harus bisa jangan terlalu bergantung kepada AI ya secara penuh ya, terutama dalam penulisan metodologi itu ditulis secara manual ya. Saya tidak menyarankan untuk ditulisnya pakai AI ya, karena bagi saya metodologi itu hal yang paling penting di dalam penulisan artikel ilmiah. Jadi mau dibawa seperti apa result and discussion ya, kesimpulannya itu tergantung dari metodenya ditulisnya seperti apa gitu. Ada kalanya kadang kita itu ya dikomentari sama reviewer itu metodenya terlalu dangkal gitu, kadang seperti itu, ada yang kayak gitu, macam-macam karakternya reviewer itu. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan ya, desain dari penelitian menuju ke Q1 ini saya gambarkan dalam riset design frameworknya ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi isu dan riset gap-nya, memformulasikan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya, melakukan pemilihan desain penelitian, mengumpulkan data, analisis data, baru kita melakukan penulisan artikel. Nah, penjelasannya itu seperti ini. Nah, kalau kita mengidentifikasi isu ya atau permasalahan dan gap risetnya, maka kita harus mengumpulkan dulu sumber-sumber yang relevan dengan penelitian kita tersebut ya. Kita cari itu gap-gap dari penelitian-penelitian yang ada. Nah, terutama kita mengumpulkan data-data untuk artikel-artikel yang terbit 5 tahun terakhir di jurnal-jurnal Q1 gitu. Saya tidak merekomendasikan yang Q2 untuk yang ini. Nah, kemudian gunakan database ya, misalnya Scopus, kemudian Web of Science, ScienceDirect, Springer, Wiley, itu sebagai database kita mencari sumber literatur reviewnya gitu. Nah, apakah di AI yang lain kayak Scitespace dan lain-lain itu bisa kita gunakan? Ya bisa gitu, cuman kadangkala dia menampilkan jurnal-jurnal yang tidak bagus gitu. Asal-asal yang penting jurnal Scopus gitu. Kadang
Kalau mungkin kalau orang yang tidak tahu jurnal ya pada akhirnya dia sikat juga gitu. Nah, tapi kalau kita kebanyakan, kadang masalahnya kadang yang conference itu dia masuk di situ. Padahal kalau conference itu ya tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai sumber referensi penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal Scopus. Nah, kenapa demikian? Karena proses reviewnya itu tidak seketat pada proses review pada jurnal gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan kuncinya, apa masalah yang belum terjawab ya dari riset gate yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, setelah itu baru kita memformulasikan penelitian ya, pertanyaan penelitian dan hipotesis. Ini penting ya Bapak Ibu ya, terutama untuk hipotesisnya. Jadi menentukan hipotesis ini juga tidak gampang ya, karena kita harus tahu berbasis teori yang jelas gitu. Nah, pastikan bahwa theoretical framework yang dipakai itu adalah up to date ya, yang lagi happening saat ini, yang lagi relevan gitu. Baru kita melakukan pemilihan desain penelitian ya. Desain penelitian itu ya mulai dari eksperimennya seperti apa, cocok untuk sains atau engineering ya, survei kuantitatif dengan analisis statistik lanjutan ya, atau bahkan kita melakukan studi kualitatif ya, seperti misalnya grounded theory, entopografi, case study, itu mereka-mereka yang di golongan ya kualitatif. Kemudian mixed method ya, jadi semakin diminati karena menggabungkan kekuatan kuanti dan kuali ya di situ. Ada juga yang SLR ya, Systematic Literature Review atau bibliografi analisis ya, yang juga saat ini lagi happening banget gitu ya untuk mereka-mereka yang menulis SLR ini. Nah, setelah itu kita kumpulkan datanya Bapak Ibu ya. Data itu mulai dari ukuran sampelnya harus memadai. Data primer itu survei, eksperimen, wawancara, itu lebih disukai daripada hanya data sekunder ya. Kemudian transparansi, jelaskan instrumennya, alatnya, toolsnya apa saja, validasinya, bagaimana cara menggunakannya, reliabilitasnya seperti apa. Nah, itu. Nah, baru kita melakukan analisis data. Nah, analisis data ini di sini itu kita harus bisa mengilustrasikan gambar kita itu secara profesional. Nah, dengan menggunakan alat bantu ya, seperti software misalnya. Jadi setelah misalnya kita melakukan analisis statistik, nah luaran dari statistik itu baru kita ilustrasikan gambarnya dalam bentuk menggunakan software ya, misalnya Origin Lab lah ya, ataupun Sigma Plot, Prisma 9, ArcGIS dan lain-lain itu. Nah, baru kita melakukan penulisan artikel. Kalau penulisan artikel ini kan ada yang saya kira ini sudah jelas ya, apa struktur penulisannya, ada introduction, kemudian metodologinya, ada hasil dan pembahasannya, ada conclusionnya. Nah, baru kita terakhir menulis abstrak dan title gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan kualitas bahasa dan gaya akademik. Nah, di sini juga itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan menggunakan bantuan AI. Jadi nggak perlu khawatir lagi tentang bahasa akademik ya. Banyak tools AI yang sering kali saya gunakan itu adalah Quillbot sama Paperpole untuk menggunakan bahasa. Jadi kalau yang Quillbot itu dia to the point. Kalau yang Paperpole itu nggak selalu to the point gitu ya. Tapi kalau menurut saya lebih sukanya ke Paperpole. Terus Paperpole itu juga bisa bisa kita meringkas kalimat ya, meringkas kalimat, tinggal persentasenya kita atur berapa persen gitu. Kemudian pastikan menggunakan bahasa formal, objektif dan tidak bias ya. Jangan sampai, nah ini kuncinya kalau kita menggunakan AI itu Bapak Ibu dosen, AI pertama kali itu dia mengidentifikasi cara kita bekerja dulu gitu. Jadi tidak bisa serta-merta hasilnya seperti yang kita inginkan gitu. Itu harus mengetahui dulu cara kita ini ya, dia kepinginnya kerjanya itu seperti apa gitu. Nah, begitu setelah kita selesai menulis, nah baru kita menggunakan AI grammar ya untuk membantu grammatical bahasa Inggris kita itu bagus gitu ya. Banyak tool sebenarnya. Ada yang Grammarly ya, yang paling umum ya tentunya Grammarly ya.
Tapi di ChatGPT itu juga bedanya kan, kalau Grammarly kita masukkan kan tinggal kita pilih ya, mau yang American style, British style, atau Australian style gitu. Nah, kalau ChatGPT ya kita perlu adanya prompting khusus gitu. Tapi itu sudah ada di mana? Di link ID saya itu ya Bapak Ibu. Itu sudah ada tutorialnya bagaimana kalau misalnya kita mau menggunakan ChatGPT sebagai bahasa akademik gitu. Nah, penulisan artikel ilmiah dengan AI, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi itu sudah mengeluarkan buku ya terkait dengan etika dalam penulisan dengan artikel ilmiah. Nah, di jurnal pun itu ada etikanya. Sebenarnya di jurnal itu proses penulisannya itu boleh menggunakan AI, asal untuk analisis datanya tidak boleh menggunakan AI. Kalau untuk menjadi asistennya penulisan AI biar tulisan kita itu lebih bagus, itu sangat diperbolehkan. Nanti ada deskripsi declaration AI-nya di situ. Dan itu sudah banyak yang melakukan penulisan dengan AI tersebut. Kemudian AI itu hanya sebagai pendukung ya, tools pendukung, supporting penelitian, tetap harus bertanggung jawab penuh pada isi artikel tersebut. Nah, kita sebagai peneliti, sebagai penulis ya tetap harus mempertanggungjawabkan hasil dari tulisan tersebut. Karena khawatirnya itu banyak halusinasi dari artikel-artikel ya, dari hasil tulisan AI tadi. Apalagi kalau AI-nya itu baru pertama kali digunakan, belum banyak digunakan, sehingga dia cari dulu ini cara kerjanya dosen A itu seperti apa sih gitu. Nah, cara paling cepat untuk mengetahui cara kerja kita itu dengan melampirkan artikel-artikel kita yang sudah publish. Nah, dia akan mempelajari itu. Gitu. Tapi saya harap kalau Bapak Ibu yang artikelnya misalnya publish di jurnal Sinta, ya berarti targetingnya juga adalah di jurnal Sinta. Kalau misalnya Bapak Ibu upload jurnal Sinta kemudian menyuruh ChatGPT itu untuk mempelajari tulisan Anda sehingga bisa mengikuti ritme sesuai dengan penulisan Bapak Ibu yang Anda inginkan, kemudian mau ditargetkan ke jurnal internasional, itu agak sulit gitu. Agak sulit hasilnya. Nah, baru optimasi untuk publikasi Scopus ya. Jadi kita bisa menggunakan AI ya, menggunakan AI untuk memilih jurnal, kemudian targetnya, kesesuaian skopnya, kuartilnya, apakah Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya, tergantung dari AI itu bisa mendeteksinya seperti itu. Apalagi ChatGPT ya. Nah, saya beberapa kali itu minta saran, meskipun saya punya list jurnal internasional sesuai dengan bidang ilmu saya, tapi saya itu selalu minta saran kepada ChatGPT untuk tolong dong saya diberikan beberapa rekomendasi, kalau artikel saya itu seperti ini, target jurnalnya itu kemana gitu, alasannya seperti apa, dia akan memberikan itu. Nah, itu dulu ketika saya berikan perintah kayak gitu tuh dia masih ambiguitas ya, jadi masih agak bingung-bingung dia memberikan ini. Nah, setelah memberikan saya perintah beberapa kali, pada akhirnya dia paham apa yang maksud saya itu seperti itu. Nah, ini juga bisa membantu membuat cover letter ya, yang lebih profesional. Nah, dulu kalau saya sebelum memahami AI ya, membuat cover letter itu bisa seharian untuk membuat cover letter sendiri. Karena tidak gampang juga ya untuk membuat cover letter. Nah, sekarang dengan bantuan AI, yaitu kita nggak sampai 2 menit lah, itu sudah selesai untuk cover letternya. Karena cover letter itu penting dalam untuk mengupload ya artikel kita. Seringkali beberapa jurnal itu meminta untuk mengupload cover letternya. Nah, ini template desain penelitian untuk publikasi di Q1, saya sudah merangkumnya. Nanti Bapak Ibu dosen bisa melihat di sini ya, dari judul penelitiannya seperti apa, kemudian latar belakangnya, rumusan masalah atau research questionnya, tujuan penelitian ya, kontribusi penelitian itu apa, apakah bagian teori atau praktis, kemudian tinjauan pustaka atau landasan teori apa saja yang harus ditulis, metodologi penelitian. Ini yang metodologi itu yang paling
yang paling krusial gitu di antara semua susunan artikel. Etika penelitian ya, pendekatan etika itu jika melibatkan manusia atau hewan, seperti apa menjelaskannya, rancangan pengumpulan data, rancangan analisis data, kemudian luaran yang diharapkan ya, tentunya target jurnalnya adalah jurnal yang paling tinggi gitu. Baru timeline penelitian. Nah ini sebenarnya ini saya sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia ya. Untuk sampai 7 bulan submit ke jurnal internasional itu luar biasa menurut saya. Itu karena kalau di luar negeri itu penelitian itu dilakukan ya bertahun-tahun gitu. Jadi ini saya sesuaikan dengan kondisi pada proposal BIMA lah, seperti itu. Jadi ini yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan gitu. Meskipun ya kalau misalnya awal-awal menulis pakai AI itu lebih struggle gitu dibandingkan dengan ketika kita sudah mahir. Kalau dulu saya itu mengumpulkan dulu. Ini untuk introduction, ini untuk result and discussion. Untuk gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu saya kumpulkan dulu sumber-sumbernya. Nah baru saya tulis pakai AI. Nah sekarang itu enggak, sudah on the spot. Jadi saya buka ChatGPT saya masukkan judul dummy-nya, masukkan objektivitasnya, masukkan hipotesisnya, skopnya, baru saya kerjakan. Di samping itu saya cari literatur review yang lain gitu untuk mendukung penulisan saya. Itu sudah saya lakukan secara on the spot karena saya sudah tahu cara kerjanya itu dimulainya seperti apa. Oke, saya kira untuk materi sekian Bapak Ibu dosen. Nanti ini kalau Bapak Ibu mau berlangganan ChatGPT secara full access bisa ke cbmgra.com. Kalau mau ke prompting khusus untuk Scopus, untuk jurnal Sinta 1 hingga 6, menulis buku dan lain sebagainya, bisa ke link ID saya. Ini nanti materinya akan saya berikan ke Bapak Ibu semua. Baik, sebelum kita praktikum, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, baik Bapak Ibu ya. Ada yang ingin tanyakan? Oh ya, ada Haspul. Ya, silakan Pak Haspul. Ya, terima kasih. Tunggu, Prof di bagian 2 ya. Saya manggil Prof ya. Ngomong Prof ya. Coba bisa Pak. Amin. Insya Allah. Amin. Di bagian 2 itu kan ada seperti alir ya. Pertama, kalau nggak salah, bisa tampilkan di slide nomor 2. Slide nomor bentar. Yang penulisan struktural artikel itu ya, kalau nggak salah ya. Ini slide 2-nya. Itu yang ekosistem publikasi, kalau nggak salah. Ekosistem publikasi. Nih. Ya ini. Ini Prof, ini saya suka bermasalah di sini. Mohon sarannya Prof. Nggak Prof aja ya. Kok suka kalau bermasalah Pak? Kan suka ditanya rumusan masalah. Jadi kalau kita ikut hibah kan itu apa rumusan permasalahan. Jadi akhirnya terbawalah kata masalah. Di formulate hipotesis, bukankah kita harus mendesain model penelitiannya dulu, Prof, baru kita bisa menuliskan formula hipotesisnya ya? Mana yang benar? Karena kalau saya suka pakai Smart PLS. Di Smart PLS itu saya bikinkan model penelitiannya dulu dengan misalnya saya menggunakan mediasi dan moderasi, baru saya bisa tuliskan hipotesisnya. Jadi apakah di sini kan kalau di slide-nya saya lihat review literatur baru formulate hipotesis. Kalau saya biasanya desain penelitian dulu baru formulate hipotesis. Mohon pandangannya. Terima kasih. Sebenarnya mau desain riset dulu ataupun formulasi hipotesis itu sebenarnya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau
cara kerja yang benar itu kita memformulasikan dulu hipotesis. Kan kita punya ancang-ancang mendesain eksperimen ya. Misalnya kita pakai metode A, metode B. Nah, sebelum kita merumuskan hipotesisnya. Nah, kita sudah punya ancang-ancang ini untuk metode A, metode B. Nah, kita sudah hipotesis itu kan jawaban sementara ya. Jawaban sementara bahwa kalau misalnya dengan sumber dari teori-teori sebelumnya, D itu menghasilkan seperti ini, gitu. Makanya di situ ada literatur review. Literatur review itu sumber referensi, Pak. Ya, ya, ya. Sumber jurnal-jurnal yang ada. Jadi dari sumber-sumber jurnal yang ada itu, dari riset gap sekian, dia menghasilkan kelemahan sekian, dengan metode sekian, dia hasilnya seperti ini. Nah, dari beberapa sumber, jangan dulu banyak-banyak. Misalnya dicoba dulu 5 dulu ya. 5 dulu untuk menemukan dengan metode-metode yang sama itu, dia bagaimana memformulasikan, kemudian bisa kita memformulasikan hipotesis kita. Gitu. Jadi, kalau misalnya penelitian sebelumnya sudah melakukan metode A, dia hasilnya seperti ini, kemudian mungkin diteruskan sama penelitian B dengan metode yang berbeda, tetapi masih dalam satu topik yang sama, dia menghasilkan mungkin yang lebih bagus dari penelitian A, seperti itu. Nah, berarti apakah pendekatan metode-metode ini, itu kalau misalnya kita gabungkan, seperti apa keberhasilannya? Jadi nanti munculnya kalau di buku statistik itu H0 bisa diterima atau H1 tidak bisa diterima, kayak gitu, Pak. Yep. Nah, itu berarti kita merancang desain risetnya berarti mix method. Jadi menggabungkan antara metode A dan metode B, kemudian dijadikan sebagai metode kita. Karena kita berdasarkan dari formula pada penelitian A dan penelitian B. Tapi kalau misalnya kita tidak mau menggunakan yang mix method, misalnya oke, penelitian A itu dengan metode sekian, dia hasilnya seperti ini. Sedangkan penelitian B, dia melakukan metode yang berbeda, tapi hasilnya lebih bagus dari si A. Nah, coba saya misalnya, karena sepertinya kekurangan yang banyak ditemukan itu nanti di penelitian A, coba dengan metode A ini, saya kembangkan. Saya kembangkan dengan metode saya sendiri. Gitu. Gitu. Jadi, jangan dulu memaksakan untuk mencari sumber yang begitu banyak dalam satu ini. Jadi, saya menyarankan untuk yang 5 tahun terakhir, katakanlah mainnya adalah 2025, ini kan sudah masuk bulan Desember ya Bapak Ibu ya. Jadi cari aja jurnal yang tahun 2025 mulai dari Januari sampai Desember itu. Bahkan mereka itu kan kalau jurnal-jurnal itu kan bahkan ada sudah yang terbit nanti tahun 2026 ya. Nah, itu cari aja yang 5 tahun yang tahun 2025 itu ya cukup 5 saja dengan topik yang relevan. Topik yang relevan, misalnya penelitian Bapak tentang apa misalnya. Nah, itu topik yang relevan. Nah, langsung aja lihat di bagian ininya, Pak. Kalau Bapak bingung dibaca di bagian abstrak, belum memberikan informasi apa-apa, coba langsung ke introduction di paragraf terakhir sebelum ini. Sebelum apa? Literatur. Introduction. Tahu introduction ya, Pak ya? Iya, ya. Di paragraf terakhir, paragrafnya terakhir, misalnya introduction mainnya ada 5 paragraf gitu. Nah, di paragraf terakhir itu biasanya tujuan dari penelitian dia itu dan novelty-nya ada di situ. Oh, I see. Ya. Nah, sebelum masuk ke material dan method. Sebelum masuk ke metode. Nah, kalau Bapak masih juga bingung ke situ, nah coba baca sedikit metode yang dia gunakan itu apa? Pendekatan apa yang dia lakukan? Nah, baru ke kesimpulan. Nggak usah baca ininya, hasilnya nggak perlu. Gitu, karena hasilnya itu kan berdasarkan dari metode yang dia sudah rancang. Gitu. Makanya membaca jurnal itu tidak harus membaca semuanya. Kalau saya itu abstrak tidak saya temukan informasi apapun, itu larinya langsung ke ini, ke introduction yang paragraf terakhir. Oke. Paragraf terakhir. Biasanya cuma main di situ. Saya jarang sampai ke kesimpulan. Nah, kemudian saya seringkali juga mencari kata sambung ya di bagian introduction itu. Kata sambung. Jadi kata sambung itu kayak however, furthermore, on the other hand,
Nah, itu ini kata sambung. Nah, itu yang Riset gap ya. riset gapnya di situ. Jadi setelah kata sambung tersebut baru dilanjutkan riset gapnya. Nah, Oke. biasanya dia akan selalu bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa biasa selalu kayak gitu, Pak. Iya, iya. Bahasa-bahasanya itu selalu kayak gitu. Nah, selain itu, penelitian yang dilakukan oleh A dengan cara yang ini, nah itu kan kita sebenarnya cukup satu jurnal, kita sudah bisa mengetahui sebenarnya dari beberapa ini. Nah, hanya saja kalau saya seringkali tidak merasa puas dengan satu jurnal gitu. Mhm. Oke. Makanya cobanya begini dulu. Kalau saran saya, coba apa yang Bapak Ibu dapatkan ilmu malam ini itu coba ditulis dalam jurnal nasional dulu ya. Tapi langsung targetingnya adalah Sinta 1 atau Sinta 2 gitu. Kalau Sinta 3-4 itu mahasiswa saya bisa, Pak. Mhm. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memahami itu, baru coba ke naik level. Gitu. Oke. Oke, baik ya. Makasih Pak Muhammad Khalid. Terima kasih, Ya, Pak. Yuk. Satu lagi Pak Khalid ya, baru kita praktek. Oke. Oke ya. Satu lagi Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya langsung?